Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Kak Isam doakan semoga yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kak Isam yang mungkin hari ini ada appointment kunjungan dokter, semoga juga Allah sehatkan. Teman Kak Isam yang mungkin kena COVID juga semoga segera sembuh guys. Walaupun udah cenut-cenut ya guys ya, tenggorokan aduh Kak Isam gatelnya nggak apa-apa. Kak Isam juga pernah kena COVID cuy. Jadi udah nggak apa-apa ya. Jadi kita itu kalau belum kena COVID itu belum diakui yang tinggal di Hong Kong. Gitu ya Kak Isam. Iya, biar adil guys, ngerasain. Oh iya, saya juga pernah ngerasain COVID cuy, begitu ya rasanya. Iya, jadi kalian kalau begibah tuh tahu gitu rasanya ya kan. Tenang aja, bisa sembuh kok. Itu bukan penyakit yang serius lagi ya. Yang sekarang itu udah banyak obatnya, diminum panadolnya, istirahat, minum air putih yang banyak, udah semangat. Walaupun majikan ngomel-ngomel ya nggak apa-apa, orang sakit itu bukan kita yang minta ya kan. Iya, udah nggak usah merasa bersedih, nggak usah merasa sakit hati sama majikan, wajar ya. Oke, teman Kak Isam juga yang lagi bahagia, jangan lupa bersyukur ya guys ya, amin. Berkah untuk kita semuanya yang masih punya hutang juga lunas, amin. Oke guys, hari ini Kak Isam itu akan berbagi satu kisah. Ini bener ya guys ya, Kak Isam ayo kita begibah. Gibah aja kalian itu. Ini para mama ini suka sekali begibah, tapi begibah yang bagaimana dulu ya guys ya. Nah kita dari kejadian ini kita bisa belajar banyak loh ternyata. Loh apa Kak Isam, kita bisa belajar apa? Kita bisa belajar tentang budaya orang Hongkong itu kayak gimana, cara sudut pandang orang Hongkong kayak gimana. Nah ini bisa menjadikan pembelajaran untuk teman kayak Tisam yang baru datang ke Hongkong tuh. Orang Hongkong tuh kayak gitu loh guys, nggak bisa disamakan dengan kebiasaan kita di Indonesia. Ya dari sini kita belajar. Nah mungkin teman-teman kayak Tisam yang kemarin yang kena paparazinya orang Hongkong, ya Kak Isam itu maaf ya, bukan ikut menjadikan gibah ini, enggak, tapi Kak Isam itu tujuan video ini itu untuk memberikan edukasi kepada teman-teman Kak Isam yang baru datang supaya bekerja di rumah majikan lebih baik. Dari kasus ini kita belajar. Yuk. Sebelumnya Kak Isam itu minta maaf untuk teman-teman Kak Isam yang kemarin kena paparazi ya. Nih, ini sebagai contoh dan alhamdulillahnya muka kalian itu nggak kena gitu ya. Oke, jadi kemarin itu memang banyak nih masuk di chatnya Kak Isam. Kak Isam bahas dong ini, teman kita lagi diketawain sama para lopan, para orang Hongkong atau orang lokal. Loh kenapa? Gara-gara tumpeng Kak Isam. Oke, kita pecahkan misteri tumpeng hari ini cuy. Aduh, gara-gara tumpeng aja sampai begibah ini, tandanya Hongkong itu kecil ya guys ya. Hongkong ini udah, media sosial ini mungkin karena efek jenuhnya pandemi COVID kemarin, jadi para lopan ini membentuk satu grup di mana ini bisa begibah bareng ya guys ya. Ya siapa lagi? Kalau lopan ini gibahin cecenya, ya cecenya gibahin lopannya, ya adil ya kan. Ya, dari kasus ini tershoot ya guys ya, foto ini adalah teman kita kan, orang Indonesia, di mana dia ini di hari liburnya membawa tumpeng. Tahu kan tumpeng guys, tumpeng itu adalah nasi yang berbentuk kerucut itu. Nah biasanya ada beberapa makanan ya. Nah ini biasanya itu adat Sunda, Jawa juga menggunakan ini ya guys ya, untuk merayakan sesuatu acara. Nah oke, ini adalah tradisional ya, jadi khas Indonesia banget gitu guys ya. Oke, nah dali-dali mau memperkenalkan budaya Indonesia, jadinya malah diketawain ya guys ya. Jadi malah budaya Indonesianya itu dicap bahwa ih jorok banget sih. Ini dikarenakan apa? Inilah kesalahan setitik ya guys ya, akan tercemar semuanya. Oke, gara-garanya ini mungkin kita diduga ya, pekerja migran ini tumpengnya masih panas. Ya bisa jadi guys. Ini kasusnya apa guys? Kasusnya ini adalah ada caption di mana katanya nasi yang dibawa Cece Indonesia ini kotor, jorok guys, banyak debunya pastinya karena tidak ditutup si tumpeng itu, ya kan. Nah dilihatin tuh banyak orang di situ, ya mungkin ada yang melihat dengan kagum, ada juga. Nah yang kena paparazi ini mengomentari bahwa jorok banget sih kok nggak ditutup, itu kan nasi buat makan, ya kan, berdebu lah itu. Nah itu menurut orang lokal. Tapi Kak Isam itu juga pernah melihat beberapa tumpeng yang dibawa melalui MTR itu juga ditutup. Nah mungkin ini kasusnya lagi buru-buru cuy, ya kan. Atau mungkin juga masih panas itu tumpeng, ya kan. Atau mungkin juga satu cam MTR deket kok, ya kan. Atau mungkin apa? Kenapa ini tumpeng ini nggak ditutup guys? Atau ya itu mah kayak Isam kebiasaan orang Indonesia aja yang menyepelekan, ya kan. Ayo menurut kalian gimana? Nah harusnya ya memang kita ini kan kadang ya teman-teman kita ini ya janganlah berbicara tumpeng gitu guys. Teman kayak Tisam ya, kayak Tisam sendiri aja baru datang ke Hongkong ini ya menyepelekan sekali. Contoh nih, Tisam minum pakai gelas, ya kan, padahal isinya air putih aja. Nah tapi kayak Tisam itu gelasnya nggak ditutup, ya kan. Itu kan adalah kebiasaan kita di Indonesia ya guys ya, dimana ya udah gelas itu ya
cuma air putih kok, bukan kopi yang panas yang ditutup harus apa namanya biar tetap panas gitu kan. Enggak guys, beda. Saat kita datang ke Hong Kong, kita walaupun minum gelas kita isinya air putih aja, itu wajib ditutup. Kalau misalkan ada lopan melihat, Cece, tutup lah, itu kena debu pasti. Nanti kamu itu debu itu akan masuk ke tubuh kamu itu apa namanya, kena peng ya guys, atau sakit. Nah itu adalah hal kecil aja masalah gelas guys. Nah mungkin dari masakan nih, masakan kita masak guys di wajan ya guys ya, oseng itu. Nah masakannya sudah matang itu di wajan ya guys ya. Nah kita berpikir kalau di Indonesia kan apa namanya dibuka aja juga memandai gitu ya. Nah tapi kalau di Hong Kong itu kalau walaupun kita ditinggal ke WC aja, terus lopan kita masuk, masakan kita itu kebuka di wajan, itu pasti ngomel cuy. Iya kan, karena apa? Karena ini akan masuk ke debu ini. Ya kan, soalnya nanti kalau saya makan nanti saya ada masalah gimana, ya kan? Takut gengsa atau kanker, ini penyakit berat. Jadi dari sini kesimpulannya apa? Orang Hong Kong ini sangat takut dengan sakit, sangat takut. Makanya hal yang pertama diberi orang Hong Kong itu apa guys? Asuransi. Serius deh, kalau dia punya mobil dia pasti akan beli asuransi mobil dulu. Kalau dia punya rumah dia pasti akan beli asuransi rumah dulu, asuransi kesehatan, ya kan, aksa, semuanya ya kan, asuransi. Kenapa? Karena dia memprotek dirinya. Kalau saya sakit, ini pasti mahal semua pengobatan di Hong Kong itu pasti mahal, ya kan, jangankan pengobatan ya guys ya, kanker payudara aja ya guys ya, melihat notanya ini sampai 40.000 sekali kunjung, ya kan. Nah makanya ini sangat takut dengan kesehatan. Jadi sangat wajar kalau kemarin itu Cece yang kena paparazi masalah tumpeng yang tidak ditutup ya guys ya, ini pasti akan kena komentarnya si paparazi orang lokal. Karena buat orang lokal itu sangat lucu ya guys ya, atau kotor, apalagi angin, debu. Ini kan di transportasi umum ya guys ya, kita aja yang manusia aja harus ditutup masker gitu kalau misalnya di transportasi umum. Nah ini untuk makan yang jelas-jelas ini adalah nasi, ada lauknya ya guys ya, dalam kondisi apa namanya lalu lintas, ya kan. Ya bayangin aja nih, kita memang pakai sarung tangan untuk bawa tumpengnya ini masuk ke MTR, cepret, karena itu jepretan satu. Nah sudah di situ ya kan, otomatis kan orang nih bawa tumpeng nih goyang nih guys, debu set. Nah mungkin di depannya itu yang ngeliat tumpeng tuh, ih kotor banget katanya, kok nggak ditutup, ya kan. Iya, nah ini buat yang apa namanya yang suka bikin acara ya guys ya, ini buat teguran nih ya, kalau misalkan dibawa ke outdoor ya, ditutup pakai plastik lah. Nih kayak gini nih kan cantik jadinya ya. Jadi orang itu pasti akan merubah sudut pandangnya, bukan ke kesehatannya lagi, tapi merubah sudut pandangnya. Ih bagus banget ya, itu apa namanya ya kan, itu namanya tumpeng lopan ya kan. Harus kasih tahu nih karena ini adalah apa namanya suatu kebanggaan Indonesia ya kan. Siapa lagi yang bisa bikin tumpeng kalau bukan kita ya kan. Nah pasti ada yang ngomong nih, ya tapi kalau ditutup nanti rusak dong tumpengnya yang berbentuk kerucut. Enggak kok, yang di foto ini kan dia ini pakai alat yang untuk buat tumpengnya terbuat dari stainless ya, jadi ya nggak mungkin juga akan jatuh gitu ya kan. Udah, kalau misalkan kita dikritik, ditegur, ya sudah kita perbaiki saja, kita terima dengan legowo, jangan marah. Karena apa? Karena posisinya, oh iya mungkin dia mengkritik itu untuk apa namanya kesehatan kita sendiri, iya kan, ya kan. Kalau kita dikritik itu kita harusnya lebih bisa berpikir positif gitu guys. Oh ya wis, gak apa-apa lah, dari paparazi ini kita viral ya kan, dari paparazi ini oh berarti besok kita harus ditutup lagi ini tumpeng supaya budaya Indonesia juga terlihat indah ya guys ya, bukan hanya melihat dari sudut negatifnya aja. Nah banyak sih dari kritikan ini ya guys ya. Nah kalian ini pengen mengkritik atau memberi saran nih, mumpung foto ini lagi tersebar oleh paparazi geng lopan ya guys ya. Ya kalau kayak Tisam sih ya nggak apa-apa sih, cuma kayak Tisam itu mengkritik aja. Mengkritiknya gini, apa namanya, buat teman-teman kayak Sam yang mungkin berjualan, hati-hati ya, jangan sampai kena, ya sebenarnya nggak boleh juga sih guys ya, denda $50.000 Hongkong dan penjara 2 tahun. Buat teman-teman kayak Sam yang apa jualan-jualan makanan, hati-hati. Nanti kalau misalkan visa kalian kena sama Pak D, ya visa kalian bermasalah, ya untuk pengajuan visa berikutnya biasanya ditolak. Kan kasihan ya, kalian pengen di sini uang tot izin, kalau misalkan sudah kena ya harus deportasi. Oke, kalau misalkan masalah tumpeng kayak gini sih mungkin apa namanya kesalahan sedikit aja sih ya, karena nggak ditutup. Sebenarnya ya indah juga sih, makanannya juga indah ya. Kayak Sam, mereka itu ngomong aja ditatap, ditutup, padahal habis juga itu nasi ya kan. Iya, ini kan hanya beda sudut pandang kebudayaan aja. Mungkin bagi kita orang Indonesia yang penting warga aja ya kan, nggak penting juga, toh kita juga dulu nggak punya duit itu cap lapsap ya kan, dari makanan apapun juga dimakan ya kan. Iya, tapi kita harus merubah sudut pandang, merubah cara hidup saat kita bekerja di Hong Kong. Kita ini harus beradaptasi dengan orang Hong Kong. Karena apa? Karena kita ini bekerja untuk mereka. Jadi setidaknya sikap kita, kebiasaan kita, kebudayaan kita harus kita rubah cuy.
nggak bisa kita maksain kebiasaan kita untuk hidup dengan cara hidup mereka. Itu pasti akan sulit kalian, iya kan? Iya, makanya kenapa bentrok terus, makanya kita kenapa punya penyakit hati terus, karena kita ngedumel di dalam hati. Ya, lap segitu aja, kotor aja, disuruh dicuci berkali-kali. Tapi mereka itu mengajarkan dan mendidik hidup mereka dengan seperti itu. Ikuti saja. Jadi nanti saat kalian itu tengwa, mendengar semua majikan ngomong kayak gitu, itu menjadi suatu kebiasaan yang baik untuk kalian. Sok, percaya. Nanti saat kalian sudah terbiasa dengan disiplin kebersihan, disiplin cara membuang sampah, ya kan, kalian pulang ke Indonesia, praktekkan. Lihat rumah acak adul ya guys ya. Wes, kalian itu cuti pasti akan beresin rumah kalian yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena perbandingan toilet kamu yang ada di Hong Kong ini bisa buat tidur, toilet di Indonesia bau pesing. Nah, ini adalah suatu kebiasaan yang baik. Ya, apa salahnya kita merubah untuk mengikuti cara hidup orang Hong Kong? Ya, kalau untuk kebaikan kita, why not? Oke kan? Sepakat ya? Ya, buat yang bawa-bawa tumpeng besok-besok jangan lupa ditutup ya, biar nggak kena paparazzi. Cekrek. Nah, buat kalian yang aneh-aneh, jangan aneh-aneh lagi. Nanti bisa-bisa kalian viral di cekrek paparazzi. Ya, ini lagi in banget guys, gosip menggosip. Ya, termasuk kita bukan. Termasuk kayak Tisam tuh doyan gosip. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting ada edukasi untuk teman-teman kita dari kisah ini. Gimana nih komentar kalian? Ayo guys. See you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.